Salam, salam, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu lagi di dalam ibadah kita minggu yang pertama di bulan Mac ini. Kita bersyukur karena kita masih lagi dapat bersama di dalam ibadah meskipun suasana yang agak unik, yang berlainan. Hanya kita bersua dan bersama di dalam ibadah online. Apapun situasi yang kita alami ketika ini, kita tetap teruskan ibadah kita untuk kita menikmati berkat-berkat dan juga bagian-bagian dari kebenaran firman Tuhan yang akan kita belajar bersama pagi hari ini. Pagi hari ini saya senang sekali membawa kita dalam satu bahagian firman Tuhan yang terambil di dalam Roma 8 ayat yang ke-38 dan yang ke-39 dengan bunyinya seperti demikian. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan, kita bersyukur karena kita bersama di dalam ibadah ini dimanapun jemaat ketika berada ini bersama keluarga. Dan saya pasti bahwa kita berada bersama keluarga di rumah kita masing-masing. Dan mari kita belajar satu bagian tema yang sudah kita tetapkan untuk bulan Mac ini, yaitu cabaran iman. Dan pagi hari ini saya membawa kita dalam satu bagian subtema yang bertajuk keyakinan keselamatan. Apa kira-kiranya keyakinan keselamatan itu ya? Adakah kita sebagai orang Kristen yang sudah mengenal Tuhan, sudah terima Tuhan dalam hidup kita, yakin bahwa kita ini akan selamat? Inilah satu persoalan, inilah satu kemuskilan, dan inilah satu keraguan sebagian daripada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Meragui keselamatan yang sudah dinikmati selama ini. Apakah saya yakin selamat atau tidak? Nah, pagi hari ini dalam tema ini, keyakinan keselamatan itu sangat penting bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan kita meragui bahwa setelah kita menerima Tuhan itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, jangan meragui lagi bahwa kita ini yakin bahwa kita ada kepastian keselamatan yang kekal. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan. Nah, satu bagian firman Tuhan ini yang kita akan belajar bersama, itu perlu keyakinan itu ada pada diri seseorang yang sudah terima Tuhan. Nah, pagi ini kita akan belajar mengapa kita perlu memiliki keyakinan. Mengapa orang Kristen harus yakin akan keselamatan? Ini menjadi persoalan. Ini yang akan menjadi persoalan bagi kita sebagai orang-orang yang sudah percaya. Dan bukan setakat orang yang percaya, tetapi sudah memiliki Tuhan Yesus dalam hidupnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi masih ada sesuatu keraguan, persoalan, apakah keyakinan keselamatan itu ada. Nah, pagi hari ini mari kita belajar bersama di dalam bagian ini. Mengapa orang Kristen harus yakin akan keselamatan? Kenapa keyakinan kita itu? Ada satu bagian firman Tuhan yang mengatakan bahwa berbahagia orang yang tidak melihat tetapi percaya. Ini bermakna kita tidak melihat dengan mata kasar kita secara jasmani, tetapi kita melihat dengan mata iman rohani kita bahwa keyakinan keselamatan itu pasti ada, ya dan amin. Puji Tuhan. Nah, ada 3 perkara yang kita harus
belajar bagaimana keyakinan kita itu bahwa keselamatan itu pasti ada dalam diri kita. Setiap orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamat. Yang pertama, karena keyakinan keselamatan akan menjadi penguat ketika menghadapi penderitaan. Inilah kenapa kita perlu ada keyakinan keselamatan itu, karena ini memberikan satu energi bagi rohani kita supaya kita dapat menghadapi ketika kita berhadapan dengan cabaran dan juga penderitaan. Ini yang dikatakan. Mari kita perhatikan Roma 5 ayat ketiga B. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketakutan. Ini firman Tuhan. Ini bukan omong kosong. Ini adalah firman Tuhan. Di dalam Roma 5 ayat 3b, bahwa kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketakutan. Nah, mengapa keyakinan itu perlu? Keyakinan keselamatan itu perlu karena ini yang akan terjadi pada orang-orang yang akan percaya, yang mengikuti Tuhan. Di ayat yang ketiga, Paulus berbicara tentang penderitaan yang harus dialami oleh orang-orang Kristen. Paulus membicarakan tentang penderitaan yang harus dialami oleh orang Kristen, yakni dalam Roma 5 ayat 3b ini. Paulus berbicara, walaupun kita berada dalam zaman anugerah, kita tetap akan menghadapi penderitaan. Namun Rasul Paulus ingin supaya jemaat di Roma yakin bahwa penderitaan tidak akan mengalahkan mereka. Nah, siapakah mereka ketika ini? Mereka adalah kita zaman sekarang ini. Yang ditujukan firman ini. Inilah penekanan bahwa keyakinan keselamatan itu sangat penting dalam diri kita. Supaya kita memiliki stamina, kekuatan, energi kita, rohani kita untuk menghadapi suatu penderitaan, cabaran-cabaran yang kita alami dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Pada saat kita menderita, sering kita meragukan kebaikan Tuhan. Ini tidak dinafikan. Secara pribadi, ada kalanya saya mengalami situasi ini. Dan saya percaya bahwa jemaat sekalian pernah mengalami situasi ini. Adakah ini membuat kita ragu akan kebaikan Tuhan, keselamatan Tuhan? Nah, penderitaan berpotensi menggugurkan iman kita. Ini kita harus ingat. Penderitaan bahwa berpotensi akan menggugurkan iman percaya kita. Nah, tetapi jika kita memiliki keyakinan akan keselamatan, maka kita akan lebih kuat menghadapi penderitaan. Penting bagi kita untuk selalu mengingatkan diri masing-masing bahwa dahulu kita adalah seteru Allah. Kita ingat bahwa kita adalah musuh seteru Allah, namun dikasihi Allah. Sekarang di dalam Kristus kita mendapat anugerah keselamatan. Kita sudah menjadi anak-anak Allah. Bagaimana mungkin Allah akan menghukum anak-anaknya? Nah, inilah yang harus kita pahami, yang harus kita terapkan dalam hidup kita, yang harus kita menjadi gaya hidup rohani kita, menjadi satu sikap kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita selalu berhadapan dengan situasi yang membuat kita ragu, apakah saya selamat? Apakah keyakinan kita itu hanya dengan begitu sahaja di sebaliknya? Tetapi firman Tuhan mengatakan di sini bahwa
Keyakinan itu sangat penting karena terletak di situ kekuatan kita, stamina kita, energi kita untuk menghadapi cabaran dan penderitaan di dalam kita mengikuti Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapat belajar dari keyakinan keselamatan ini adalah supaya kita terdorong untuk menjangkau orang lain. Ini satu tanggung jawab kita. Tanggung jawab saya dan saudara bahwa kita terdorong untuk menjangkau orang lain. Dan inilah, kita tidak ingin hanya kita yang menikmati suatu keselamatan yang pasti ini, tetapi kita akan kongsikan kepada orang dengan cara untuk menjangkau mereka, supaya mereka juga menerima bagian keselamatan yang pasti, yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dalam 1 Petrus 3 ayat 15, siap sedialah pada segala waktu untuk memberikan pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu dan kita secara pribadi tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Puji Tuhan, karena inilah tugas kita. Inilah tugas yang dipikul oleh orang-orang yang sudah mengenal Kristus, yang sudah percaya, dan tanggung jawab kita bersama untuk menjangkau orang lain, dimenangkan bagi Kristus. Puji Tuhan, karena kitalah terang bagi di persekitaran kita. Kitalah terang bagi keluarga kita. Kitalah terang bagi ahli keluarga kita. Dan kitalah terang kepada orang lain. Inilah tanggung jawab kita. Petrus berbicara tentang pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Pengharapan yang teguh di dalam Kristus mendorong kita untuk menjangkau orang lain. Inilah hakikatnya, realitinya, bahwa keyakinan keselamatan yang kita terima itu, yang ada pada kita ini, mendorong kita bertanggung jawab untuk menjadi terang geram kepada orang lain juga. Jadi, mari kita terapkan budaya ini, tanggung jawab ini terhadap orang lain. Mari kita menangkan dahulu keluarga kita. Mari kita menangkan dan jangkaukan dahulu ahli keluarga kita. Kemudian kita menjangkau orang lain di persekitaran kita. Puji Tuhan, kita dapat menyampaikan berita pengharapan itu dengan berani dan yakin akan kepastian keselamatan. Kita ada keberanian untuk menyampaikan dan menjangkau orang itu bahwa ada keselamatan. Satu-satunya di dunia ini yang kita selamat untuk kekal selamanya hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, apalagi kenapa kita sorok, kenapa kita tangguh, kenapa kita tidak bertanggung jawab untuk memenangkan jiwa. Dimenangkan bagi Kristus. Dan inilah keyakinan kita bahwa akan mendorong kita untuk berani berbagi dengan orang lain. Mendorong kita dan berani untuk berbagi kepada orang lain. Berani untuk memperkatakan, mempercakapkan, menyaksikan iman kita. Karena kita tahu ada kebenaran di sana. Puji Tuhan, karena kebenaran itu yang kita beritakan. Bukan sesuatu kata-kata omong kosong yang kita beritakan, tetapi kebenaran yang sudah kita terima, yang mendorong kita untuk menjangkau orang lain. Puji Tuhan, ini tugas hakiki kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, mari saya ajak kita untuk aplikasi sarana firman Tuhan ini, bahwa kita berani untuk menjangkau orang lain diselamatkan bagi Kristus. Kita tidak usah
meragukan bahwa keselamatan itu hanya dengan kata-kata saja. Inilah sebab kita sebagai pengikut Kristus itu sememangnya dan semestinya memberikan suatu keyakinan kepada orang lain tentang keselamatan, bahwa itu adalah milik kita dan milik orang yang senantiasa terima Tuhan dalam kehidupannya. Nah, hal yang ketiga yang kita dapat belajar di dalam keyakinan keselamatan ini, supaya kita terus-menerus memurnikan kesucian, kesalihan kita, kekudusan kita di hadapan Tuhan. Keyakinan keselamatan itu adalah sesuatu yang dapat meneruskan, memurnikan kesucian, kekudusan kita di hadapan Tuhan. Kesalihan atau kesucian di dalam kekristenan bukanlah syarat untuk mendapatkan keselamatan. Sebaliknya, itu merupakan satu ucapan syukur kepada kita yang sudah memiliki keselamatan yang kekal dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, sebagai satu ucapan syukur kita karena kita sudah diselamatkan. Sebagai ucapan syukur kita karena kita sudah diselamatkan. Diselamatkan hidup yang kekal. Puji Tuhan. Mari kita perhatikan Filipi 2. Filipi 2 ayat yang ke-12. Paulus berkata, "Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Nah, ini pesan Rasul Paulus kepada sidang di Filipi. Supaya kita mengerjakan keselamatan itu bukan pada waktu Rasul Paulus ketika itu masih ada, tetapi ketika ini Rasul Paulus sudah kembali kepada Bapa di surga, bersama Bapa di surga, dan inilah pesan dia, surat kepada Filipi dan surat untuk kita semua sebagai pengikut-pengikut Kristus. Nah, puji Tuhan, hal ini membawa kita kepada satu motivasi yang murni dan tulus ketika kita hidup di dalam kesucian. Inilah yang diajar oleh Rasul Paulus kepada sidang Filipi, supaya hidup di dalam kesucian atau kekudusan atau dalam kesalihan, bahwa keyakinan keselamatan kita itu pasti dan mutlak. Tidak ada mudah-mudahan, tidak ada keraguan kita, tetapi mutlak iya dan amin. Puji Tuhan. Kesalihan itu merupakan ucapan syukur kita bahwa Allah telah menyelamatkan kita. Ini satu ucapan syukur kita kepada Tuhan dalam kesucian kita, kekudusan kita di hadapan Tuhan, mengikuti Tuhan, bahwa ini satu gambaran bagi ucapan syukur kita yang tidak dapat diungkap lagi, bahwa kita hidup saleh, kita hidup kudus, kita hidup suci di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, kita saleh bukan karena ingin memperalatkan Allah. Ingat baik-baik. Ini satu yang harus kita pahami di dalam keyakinan keselamatan kita, bahwa kita saleh bukan karena memperalatkan Allah, mengharapkan berkat dan mengharapkan berkat-berkatnya. Jangan menjadikan alasan ini bahwa kita hidup saleh karena hanya kita memperalatkan Allah, karena menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Jangan menyalahgunakan kesucian itu di hadapan Allah. Tetapi apa yang kita harus lakukan ialah kita hidup di dalam kesalihan karena kita yakin bahwa kita sudah diselamatkan. Ini yang harus kita ingat. Kita hidup di dalam kesalihan karena kita yakin bahwa kita sudah diselamatkan di dalam Tuhan. Ini bukan kita memperalatkan Allah
dan juga hanya sekadar menikmati berkat. Adakah kita mengalami seperti ini? Ataupun adakah kita mengalami keadaan-keadaan ini atau pengalaman-pengalaman ini karena kita dilimpahi dengan berkat sehingga kita lupa sebenarnya siapa diri kita, siapa kita di hadapan Tuhan. Nah, ingat bahwa jangan sekali-sekali kita akan memperalatkan Allah dengan kekudusan, kesalehan kita hanya untuk menikmati berkat-berkat-Nya. Itu salah satu yang membuat kita terjerumus di dalam satu keadaan rohani yang malang sekali. Nah, mari kita bersama-sama hindar semua itu supaya kita tidak memperalatkan Allah dalam kehidupan rohani kita. Kesalehan kita hanyalah ucapan syukur. Dan orang yang bersyukur akan mengerjakan keselamatan dengan penuh sukacita. Inilah pesan Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Filipi. Kesalehan itu adalah ucapan syukur. Orang yang bersyukur akan mengerjakan kesalehan dengan penuh sukacita dan tulus hati. Puji Tuhan. Kita sudah belajar dalam 3 hal. Yakni pertama, kita belajar karena keyakinan keselamatan akan menjadi penguat ketika kita menghadapi penderitaan. Yang kedua, supaya kita terdorong untuk menjangkau orang lain. Dan yang ketiga, supaya kita terus-menerus hidup dalam kesucian dan kekudusan. Dan sebagai satu kesimpulan yang sederhana, mari saya ajak kita bersama dalam satu kesimpulan yang sederhana ini, bahwa pengalaman keselamatan dari sisi karya Allah Roh Kudus adalah pengalaman kelahiran baru. Inilah pengalaman pertama kita dari sisi Allah Roh Kudus, bahwa pengalaman kelahiran baru atau yang dikatakan regenerasi. Regenerasi ataupun kelahiran baru. Saat kita terima Tuhan sebagai penyelamat kita, keyakinan keselamatan itu ada pasti di dalam kehidupan kita. Dan ingat bahwa inilah yang harus kita belajar, inilah yang harus membuat kita yakin dan tidak akan meragukan keselamatan yang ada di dalam Kristus, yang sudah kita nikmati, yang sudah kita terima di dalam diri kita masing-masing sebagai orang yang percaya. Dari sisi manusia disebut konversi. Konversi yaitu kita berpaling daripada dosa. Ini berarti kalau kita berpaling yang bermaksud dari pertobatan kita. Puji Tuhan, ini satu kesimpulan dari keyakinan keselamatan itu, bahwa di sini kita menerima keyakinan keselamatan itu, bahwa kita berpaling yang terdiri dari pertobatan dan percaya kepada Tuhan. Nah, keyakinan keselamatan itu ada di dalam pertobatan kita semua. Saat kita bertobat, ngambil keputusan untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan penyelamat kita, maka saat itu keyakinan keselamatan itu ada mutlak untuk saya dan untuk kita semua. Yohanes 20 ayat 29b, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Allah yang menyelamatkan kita juga adalah Allah yang akan memelihara kita. Sekali selamat, tetap selamat. Keselamatan kita terjamin di dalam kekekalan. Inilah kesimpulan sederhana dari bagian firman Tuhan yang kita belajar pagi hari ini. Dengan firman Tuhan yang sudah kita belajar ini, tidak ada lagi alasan kita bahwa keselamatan itu hanya kata-kata semata-mata. Nah, sebab itu mari kita tidak meragui keselamatan yang sudah kita miliki sekian lama sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Nah, mari kita pertahankan itu sehingga kita menamatkan
di garisan akhir bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Sampai di sini perkongsian firman Tuhan untuk pagi hari ini. Dan mari kita mengucap syukur sebagai ucapan syukur kita, dan saya pimpin di dalam doa yang kedengaran. Terpujilah Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami sudah belajar dari bagian firman-Mu, dari keyakinan keselamatan. Terima kasih karena Engkau mengejar kami dalam 3 perkara. Dan banyak perkara lagi yang harus kami belajar dari tentang keyakinan keselamatan itu. Namun hari ini kami telah belajar dalam 3 perkara ini, dan mohon supaya Tuhanlah yang terus mendidik kami, supaya keyakinan keselamatan itu kami tidak meragui lagi setelah kami memiliki Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu, dan biarlah semuanya ini menjadi terang baru, memberikan kekuatan kami saat kami menghadapi cabaran-cabaran yang akan datang. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, Tuhan memberkati kita semua.